the way every day goes. Every time we've no control. Kritik adalah hak, tapi jika disampaikan tanpa etika bisa berubah menjadi sebuah penghinaan. Dan ketika amarah membutakan, rahasia pun bisa terungkap tanpa izin. Hal ini diatur di dalam pasal 436 dan 443 KUHP. Baik, saya akan membacakan bunyi pasal 436 KUHP tentang penghinaan. Pasal 436 KUHP, penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 yaitu 10 juta rupiah. Baik, itu teman-teman bunyi pasal 436 KUHP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana penghinaan ringan berdasarkan analogi yang telah disebutkan. Yang pertama ada unsur subjektif, terdapat kesengajaan atau dolus. Dosen tersebut dengan sengaja mengeluarkan kata-kata untuk merendahkan mahasiswa tersebut di depan mahasiswa yang lainnya. Dan yang kedua ada motif atau dorongan. Karena tidak terima akan kritik yang dilontarkan oleh mahasiswa tersebut, dosen tersebut membalas secara emosional dengan merendahkan mahasiswa tersebut. Dan yang kedua ada unsur subjektif. Yang pertama ada perbuatan menghina, mengucapkan kata-kata untuk merendahkan kehormatan mahasiswa tersebut. Dan yang kedua dilakukan di muka umum. Dosen tersebut menghina mahasiswa tersebut di hadapan mahasiswa yang lain atau di hadapan pabrik. Yang ketiga, objek penghinaan. Nama baik serta kehormatan mahasiswa tersebut menjadi objek penghinaan yang dilakukan oleh dosen tersebut. Baiklah, sekian, terima kasih. Nah, untuk jenis deliknya, menurut pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini termasuk ke dalam delik keaduan. Artinya, perkara ini baru dapat diproses jika orang yang dihina melapor kepada pihak yang berwajib. Tanpa pengaduan, aparat tidak boleh menindak karena termasuk pelanggaran terhadap kehormatan pribadi atau hak pribadi. Penghinaan secara terbuka terhadap mahasiswa yang dianggapnya menjengkelkan dan membuat tidak senang hatinya, dilakukan secara privat maupun di depan umum, baik melakukan penghinaan verbal maupun fisik. Verbal tadi melakukan seperti kata-kata, dan fisik itu seperti berkelahi, yang membuat si mahasiswa itu seakan merasa dirinya direndahkan dan juga merasa terhina, seperti umpatan bangsat, bajingan, dan lain seterusnya. Baik, itu untuk analogi kasusnya teman-teman. Bunyi pasal 443 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 443 ayat 1. Setiap orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan, profesi, atau tugas yang diberikan oleh instansi pemerintah, baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Ayat 2. Jika tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan mengenai rahasia orang lain,
hanya dapat dituntut atas pengaduan orang tersebut. Unsur-unsur dalam pasal 443 KUHP. Unsur yang pertama yaitu unsur subjektif berkaitan dengan niat atau sikap batin pelaku. Yang pertama yaitu dengan sengaja membuka rahasia. Ada kehendak atau kesadaran bahwa apa yang ia sampaikan adalah hal yang seharusnya dirahasiakan. Yang kedua yaitu mengetahui kewajiban menyimpan rahasia. Pelaku tahu bahwa rahasia itu diwajib dijaga karena jabatannya, tapi tetap membuka atau membocorkannya. Yang jadi unsur subjektif menekankan pada kesengajaan dan kesadaran hukum dari pelaku. Yang kedua yaitu unsur subjektif, unsur objektif, yaitu perbuatan dengan berkaitan perbuatan dan akibat. Yang pertama yaitu setiap orang yang membuka rahasianya, adanya tindakan nyata mengungkapkan, menceritakan atau menyebarkan rahasia. Yang kedua yaitu yang wajib disampaikannya karena jabatan, profesi atau tugas dari instansi pemerintah. Rahasia itu diketahui bukan secara kebetulan, tapi karena posisi atau pekerjaan resmi. Yang ketiga itu rahasia baik yang sekarang maupun dahulu. Berlaku juga bagi rahasia yang diperoleh dari jabatannya yang sudah tidak lagi dijabat. Yang terakhir itu akibat timbulnya keterbukaan atau tersebarnya rahasia kepada pihak yang tidak berhak mengetahuinya. Berdasarkan ayat 2, jika dilakukan mengenai rahasia orang lain hanya dapat dituntut ataupun ada orang tersebut, maka pasal 443 adalah delik aduan, atau artinya hanya bisa diproses jika orang menyelesaikan atas yang rahasianya dibuat melapor sendiri tanpa pengajuan aparat penegak hukum, tidak boleh menindak. Namun jika rahasia yang dibuka menyangkut kepentingan instansi atau negara, bisa jadi termasuk delik biasa atau tergantung konteks, jabatan dan sifat rahasianya. Analogi dari pasal tersebut adalah seperti halnya seorang dosen yang memiliki sebuah jabatan dan memiliki akses terhadap hal-hal yang tidak boleh diungkapkan seperti nilai dan lainnya yang bersifat rahasia, tetapi dia memilih untuk membocorkannya kepada para mahasiswa dan melanggar kode etik seorang dosen ataupun tenaga pendidik. Siang semuanya. Gimana kabar hari ini? Langsung saja, kali ini kita akan membahas tentang kedaulatan teritorial. Kita tahu kalau ada A ini, wilayah daratan dunia. Nah, habis itu ada B, aneksasi atau penaklukan. Aneksasi adalah penggabungan suatu wilayah negara lain. Dan juga ada setiap penerbangan di dalam atau menuju wilayah. Pak Ilham tuh kalau ngejelasin udah jelas nggak sih? Karena tulisannya jelek, terus ngomongnya juga beribet-beribet. Emang benar sih, nggak jelas, tulisannya nggak jelas, nggak tahu tuh tulisan jelek, cara ngajar nggak benar, muka jelek juga, semuanya jelek. Nggak ada yang bagus pokoknya. Mata ajaran masuk lagi ya kan, pas biasanya kan. Kalau banget nggak sih Kayak dosen kok kayak gitu. Seharusnya dosen itu juga mengasih contoh lah kepada mahasiswa. Kayaknya enggak niat ya jadi dosen kayaknya deh. Masa bentar lihat HP, bentar lihat buku, udah jelek seharusnya pinter lah. Minimal ada nilai plus kan di dalam dosen dia. Masa ada jelek, bodoh kan? Kayak gimana? Seharusnya minimal kan kalau ada jelek itu pinter, ngajar bagus, ada nilai plus lah di dosen. Nah itu nggak patut pokoknya mau contoh dulu. Coba kalian tuh. Saya kan ada. Apa? Kami cuma ngobrol dulu. Kenapa pada diem? Kira-kira saya nggak dengar kalian ngomong apa? Hah? Kita memang cuma ngobrol biasa Pak. Kira-kira gampang? Gampang ya? Masa? Ngajar kayak gini
Kalian masih untung mau saya aja. Kalian ngata-ngatain saya, kalian tahu dengan kalian berapa di UTS kemarin? Potensi kalian seberapa? Kalau nggak saya bantu kalian mau jadi kayak gimana? Kalian udah semester berapa ini? Udah semester akhir. Skrip kalian nggak tahu kalian udah diomongin semua. Udah skripsi, plagiasi, semuanya kurang. Kalau nggak ada saya, nggak ada yang mau bimbing kalian. Benar nggak? Kalian ngomong depan muka saya. Apa yang kalian bilang tadi? Oh. Tadi cuma main-main. Nggak ada yang serius. 20, 10, 5. Nilai kalian itu. Kalau nggak saya bantu mau jadi apa kalian? Sekarang masih saya alasan. Untuk apa saya bantu kalian? Bisa smart kalian. Bapak saya juga anak kok untuk kuliah. Terusan saya. Itu cerita saya. Bisa kalian tahu bahwa tanah itu yang benar. Jujur aja saya kecewa sama kalian atas apa yang saya lakuin, pengabdian saya. Saya kesini, jarak saya kesini bukan cuma dari kantin ke kelas ini. Saya dari Sungai tahan saya dari motor Vega yang untuk ngajar kalian. Egal. Lucu. Udah ngomong. Ada diomongin kamu. Gak pantas kan ketawa. Ini dari pembahasan itu. Kelas paling bobrok. Bego. Udah tahu tolol. Urut. Diem. Dia saya jawab. Udah, akhirnya aja untuk hari ini. Untuk klausulnya, klausulannya, lihat aja nanti. Kritik adalah bagian dari kebebasan berekspresi. Tetapi kebebasan itu tidak boleh melukai martabat orang lain. Begitu pula dengan jabatan kekuasaan bukan alasan untuk membuka rahasia. Dalam dunia pendidikan, adab harus berjalan seiring dengan ilmu, karena tanpa etika, ilmu hanyalah kesombongan belaka, dan tanpa tanggung jawab, jabatan hanyalah kekuasaan kosong belaka.